Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bertemu kembali dengan channel Habib Betawi di mana saja kalian berada. Alhamdulillah pada episode yang ke-21 ini, episode yang terakhir di dalam masalah bab puasa. Jangan lupa saksikan episode-episode yang sebelumnya yang sudah dibahas di dalam masalah kewajiban puasa, makruh di dalam puasa, sunnah-sunnah di dalam puasa, dan yang membatalkan puasa. Di episode yang ke-20 di dalam masalah fidyah dan qada puasa Ramadan, yaitu mengganti puasa Ramadan. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya, bagikan ke media sosial kalian. Baik, di episode yang ke-21 di dalam permasalahan-permasalahan yang umum di dalam puasa Ramadan, yaitu ketika orang berbuka puasa, batal puasanya atau sengaja dia berbuka di bulan Ramadan atau yang batal di dalam puasa Ramadan, maka ada kewajiban qada dan juga menahan dirinya sampai waktu maghrib. Nah, di sini bagian-bagiannya yaitu seperti orang yang lupa niat. Di waktu malam hari dia lupa niat, ingat ketika sudah datang waktu subuh, maka wajib dia mengqada puasanya, karena puasanya tidak sah karena tidak disertai dengan niat. Oleh karena itu wajib dia berpuasa, laksana orang yang berpuasa, menahan dirinya dari makanan, minum, dan yang lain-lain yang membatalkan puasa. Wajib sampai waktu maghrib dia menahan diri, tapi puasanya wajib diqada. Kenapa? Karena dia tidak niat di waktu malamnya. Oleh karena itu ulama-ulama kita mengajarkan mulai dari habis sholat maghrib, bahkan sholat isya, setelah sholat tarawih kita dibimbing untuk baca niat puasa Ramadan. Ya, jadi kalian supaya nggak lupa. Waktu sahur biasanya suka lupa karena kesibukan waktu sahur makan, sehingga suka lupa niat. Makanya lebih baik sebelum tidur atau waktu habis sholat tarawih kalian niat puasa Ramadan. Sebab kalau kalian tanpa niat, sekalipun lupa, tetap hukumnya kalian harus mengqada puasa Ramadan kalian. Dan pada saat itu juga kalian tetap kewajiban menahan diri seperti orang yang berpuasa. Alaman tasahhar dhanan biqa'al lail fabana khilafuh. Termasuk juga orang yang sahur, dia menyangka waktu masih ada waktu sahur. Dia sahur, dia makan, minum, dia menyangka waktu masih waktu sahur. Ternyata fabana khilafuh, ternyata waktu subuh sudah datang. Maka dia wajib tetap berpuasa, menahan dirinya sampai berbuka puasa, wajib qada pada akhirnya. Ya, setelah Ramadan wajib mengganti puasa tersebut. Kemudian alaman aftara dhannal ghurub fabana khilafuh. Begitu juga orang yang dia menyangka dia berbuka puasa, dia menyangka sudah waktu maghrib. Ya, mungkin jamnya salah atau apapun, dia sangka dirinya ini ya waktu maghrib sudah datang, dia makan. Ternyata waktu maghrib belum datang, masih 10 atau 15 menit lagi. Ya, maka dia tahu itu, dia tetap menahan sampai waktu berbuka puasa. Kemudian dia wajib mengqada Ramadannya, mengganti puasanya karena tidak sah. Kemudian juga kemasukan sesuatu seperti masuknya air ke dalam kerongkongan, ke dalam kuping, ke dalam hidung ketika dia sedang mandi atau berkumur-kumur yang tidak ada syariat. baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Sudah dijelaskan
Ya, kalian bisa lihat episode-episode sebelumnya. Ketika yang sunnah disyariatkan berkumur-kumur seperti kumur-kumur di dalam berwudu, yaitu sunnah, itu nggak apa-apa. Andai kata kemasukan air secara tidak sengaja, itu tidak membatalkan. Mandi yang wajib ataupun yang sunnah seperti mandi Jumat pun tidak mengapa kalau tidak sengaja dilakukan masuk air. Akan tetapi kalau dia kumur-kumurnya tidak ada syariat, baik yang wajib maupun yang sunnah, mandinya juga begitu, bukan mandi yang wajib atau mandi yang sunnah, sekedar mandi biasa yang tidak ada syariat, kemudian tanpa sengaja masuk ke dalam tubuhnya, baik melewati hidung, mulut ataupun kupingnya dia, maka membatalkan puasa. Nah, pada saat tahu dia membatalkan puasa, maka dia tetap wajib menahan dirinya ya dari hal-hal yang membatalkan sampai waktu maghrib. Jangan lupa wajib qada Ramadan. Baik, kemudian ada hal-hal lagi yang tidak batal dengan masuknya sesuatu ke di dalam rongga yang terbuka. Seperti masuknya dalam keadaan lupa. Ya, dalam keadaan lupa. Kalau yang dibahas yang tadi, mandi yang tidak ada syariatnya, ketika dia mandi dan dia kumur-kumur, itu udah dinyatakan sengaja. Ketika masuknya nggak sengaja, tetap dihukumkan dia sudah mandi dan berkumur-kumurnya dianggap sudah sengaja. Makanya ini beda. Ya, kalau yang masuknya ini seperti makan, minum, dia lupa, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian yang dia membatalkannya dengan sebab misalnya seperti makan, ya bagi siapa? Bagi orang-orang yang bodoh, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bodohnya yaitu bodoh yang ada uzur, ada izin di dalam agama, yaitu uzur yang diizinkan dalam agama, alasan yang dibolehkan dalam agama, yaitu ba'id minal ulama, jauh daripada ulama. Kalau dia jauh dari ulama, di suatu kampung di tengah terpencil yang tidak ada ulama sama sekali, dia makan minum, ya maka itu tidak membatalkan puasa karena dia tidak tahu hukumnya. Kemudian baru masanya masuk Islam, baru sehari, 2 hari, 3 hari masuk Islam, ketika dia berpuasa dia makan minum. Kemudian ada yang kasih tahu bahwasannya makan minum itu membatalkan puasa, maka dia tidak batal puasanya. Jadi itu jahil atau kebodohan yang diterima oleh agama. Jahilnya ma'dzur, yang diizinkan. Adapun kita yang di tengah-tengah ulama tidak dapat izin. Kita ini bukan jahil yang dibolehkan, tapi memang jahil kebodohan yang disengaja, karena di tengah-tengah kita ada ulama. Ya. Kemudian makan minum yang dipaksa. Ya, arti dipaksa ketika kita lagi sedang keadaan nganga misalnya gitu, membuka mulut kita, atau dimasukin makanan atau minuman, nah itu tidak membatalkan puasa. Atau kita dipaksa mau dibunuh untuk makan dan minum, ya maka kita makan minum tanpa ada keinginan syahwat kita untuk membatalkan puasa, tapi karena akan dibunuh dan sebagainya, nah itu tidak membatalkan puasa. Kemudian ludah-ludah yang suci, yang khalis, yang tohir, yang khalis, yang murni, yang ada di sela-sela gigi kita, ketelan, itu tidak membatalkan puasa. Hukum ludah sudah dijelaskan. Hukum ludah yang membatalkan kita telan adalah yang bercampur dengan rasa, kemudian yang bercampur dengan yang mutanajis, seperti yang najis seperti darah atau bekas muntah, ya, atau ada rasa-rasa dari biji-bijian dan sebagainya. Sengaja ditelan itu membatalkan puasa. Adapun ludah yang murni, yang suci, ya tentunya tertelan tidak membatalkan puasa. Kemudian masuknya debu-debu di jalan, itu pun tidak membatalkan puasa. Ya, bagi yang kerja yang ada debu, kotoran-kotoran, ya itu tidak membatalkan puasa. Kemudian lagi wasala ilahi kana garbalah daqiq nahwaha, juga yang kemasukan misalnya seperti tepung-tepung dan semacamnya, ya seperti ibu-ibu yang sedang bikin kue, sedang masak dan sebagainya, tercium aroma-aroma dan sebagainya, ya bekas kumpulan-kumpulan debuan-debuan yang terbang daripada tepung-tepung, itu tidak membatalkan puasa.
Mawasala ilaihi kana dubaban ta'iran wa nahwah. Juga kemasukan lalat atau semacamnya, ya, sekalipun lagi terbuka mulutnya, ya. Wa in ta'ammada fataha famihi, ya. Walaupun ta'ammada fatha famihi, sekalipun dia sengaja membuka mulutnya, nganga dia lagi masuk laler atau masuk laron, ya, tidak membatalkan puasa. Idza tahuratil haid wan nufasa au afaqal majnun au aslamal kafir fi nahari ramadan ustuhibba lahumul imsak wala qada alal majnun wal kafir. Apabila wanita suci dari haid atau nifas, atau yang siuman sadar dari kegilaannya, gila dia kemudian siuman sadar, atau orang kafir yang baru masuk Islam, orang kafir masuk Islam pada di pertengahan Ramadan, di waktu siang di bulan Ramadan, ya, pertengahan Ramadan maksudnya di waktu siang bulan Ramadan. Perempuan haid, kemudian di tengah-tengah Ramadan, di tengah-tengah hari puasa Ramadan dia suci, misal jam 12 siang dia udah suci. Biasa kalau suci kan mandi. Kemudian orang yang gila, udah berapa hari gila, kemudian jam 12 siang, jam 1 atau jam 10 pagi dia siuman. Atau juga ada orang masuk Islam ketika siang hari pada bulan Ramadan, maka ya disunahkan untuk dia menahan diri untuk tidak makan dan minum seperti orang yang puasa. Jadi tahan sampai maghrib, itu disunahkan, ya. Wala qada alal majnun, dan tidak ada qada, tidak ada qada arti tidak mengganti puasa setelah Ramadan bagi orang yang gila dan kafir. Jadi ketika dia masuk Islam, maka yang seluruhnya yang dahulu dia sebelum masuk Islam tidak wajib diqada, tidak ada kewajiban untuk mengqada karena baru masuk Islam. Beda dengan orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Murtadnya berapa tahun itu dia meninggalkan puasa, dia meninggalkan sholat, dia masuk Islam lagi, maka kemurtadannya selama itu wajib dia mengqada sholatnya, dia mengqada puasanya. Ini pelajaran buat orang-orang yang keluar dari agama Islam. Kemudian wa idza mata syakhsu alaihi qada'u shaum min ramadan aw kaffarah wa tamakkana minhu wa lam yaqdi fayajuzu an yasuma anhu waliyuhu, ya, an yukhrija an kulli yaumin muddan. Apabila mati seseorang, wafat, meninggal seseorang yang ada kodok dia punya puasa Ramadan atau puasa kafarah dan memungkinkan, ya, untuk dia, tapi dia tidak tunaikan, dia setelah Ramadan ada beberapa puasa yang ditinggal, wajib dia mengqada. Dan ada kemungkinan untuk mengqada tapi dia tidak qada, kemudian meninggal dunia, maka boleh walinya, ya, mengqadanya, penggantinya, apakah itu anaknya, ya, walinya mengqadanya dan mengeluarkan pada setiap hari 1 mud, ya. Yajuzu fi shaumi nafal in yuftira walau biduni udzn, dan boleh di puasa sunnah, ya, boleh, maksudnya boleh, ya boleh, tidak jadi haram, ya, bagi puasa sunnah dia membatalkan sekalipun tidak ada udzur, ya. Nah, tapi jangan mentang-mentang boleh kemudian jadi permainan, ya puasa ntar di tengah jalan dibatalin, ya jangan begitu, ya. Wala yajuzul iftar fi shaumil fard, tidak boleh berbuka bagi puasa yang wajib, ya. Kalau puasa wajib nggak boleh dibuka. Puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, nah, kecuali memang ada udzur seperti sakit, haid dan sebagainya. Selain itu nggak ada apa-apa kemudian dibatalkan, tidak boleh sama sekali, haram hukumnya.
Yajibu qada'u shaumil fard 'alal faur in aftara bi ghairi udhrin. Yajibu 'ala tarahi in aftara bi udhrin kasafar au marad au nisyaniyah. Wajib mengqada puasa yang fardu, yaitu puasa Ramadan atau puasa qada atau puasa nazar. Terutama kita bicara puasa Ramadan, wajib diganti puasa Ramadan setelah bulan Ramadan dengan segera. Jika waktu batalnya itu puasa tanpa ada uzur, semata-mata nggak puasa kayak orang sekarang tuh, ya alasan kerja dan sebagainya, mereka semena-mena, mereka sembarangan, mereka tidak puasa, makan minum di jalan dan sebagainya, ya maka ketika setelah Ramadan wajib hukumnya dia bersegera untuk mengganti puasanya. Kalau tidak, dia berdosa kepada Allah Ta'ala terus menerus selama dia belum ganti. Nah, tapi bagi orang-orang yang ada sebab sakit atau musafir atau sebab dia lupa niat, apalagi perempuan yang ada haid dan nifas, maka dia tidak puasa, maka wajib diqada setelah Ramadan, tidak harus dengan segera. Ya bisa santailah, ya bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan setelah Ramadan boleh diganti, tidak harus segera. Tapi bagi yang sembarangan, yang tidak ada udzur, dia tidak puasa, maka setelah bulan Ramadan wajib hukumnya segera dia melakukan atau mengganti puasanya. Itu aja ya di antara permasalahan puasa. Insya Allah di bulan Ramadan kita melakukan puasa dengan hikmat, dengan ikhlas, karena Allah Ta'ala tentunya dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Mudah-mudahan berkah Ramadan Allah berikan kita selalu taufik dan hidayah sehingga wafat mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, terima kasih kalian telah menyaksikan dari episode yang pertama sampai episode yang ke-21 di dalam masalah bab puasa. Mudah-mudahan kita kembali bertemu lagi di dalam bab-bab ilmu fikih yang lainnya. Dukung channel Habib Betawi dengan subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.